Semakin miris ya teman-teman melihat kejadian atau fenomena seperti ini ya, yang dimana perempuan disuruh berjejer, mereka salaman bergiliran, tempel tangan meskipun pakai pembatas ya, ada kain tadi, tapi tetap saja ya Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah melakukan hal seperti itu. Harry Pras, semoga menonton video ini. Iya, dan harusnya menonton sih dan harusnya tanggapi kalau kamu memang argumentator. Silat Bung, apa silat? Iya, kalau silat saya udahlah, nggak bisa. Udahlah, baiklah dia. Jadi pesilat yang baik. Jangan mengkafir-kafirkan orang lah, jangan mengfasih-fasihkan orang, itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung? Sehat, alhamdulillah. Kembali lagi di channel kesayangan saya. Dan saya juga. Bukan kesayangannya orang Mas Bung. Lama kita sudah ndak podcast gini ya. Ya, yang diupload video-video lama itu. Makanya kurang menarik ini. Baik Bung, kita sekarang akan membahas satu tema yang agaknya biasa aja. Nggak penting-penting amat sih sebenarnya. Ya, bahkan menurut saya ini tidak penting. Kebutuhan konten lah. Ya. Ini saya jelaskan dulu konteksnya tentang Harry Pras. Hai Harry Pras. Jadi Harry Pras ini di kontennya Bung itu membahas tentang kritik-kritik kepada fenomena-fenomena yang terjadi di dalam Islam. Misalnya tentang sholawat yang berjoget-joget. Atau yang kemarin sempat booming dan sekarang redup itu tentang siapa itu? Gufron. Almarhum Mama Gufron. Ya, yang mulia ya. Mama Gufron. Kemudian ternyata ini kenapa kok kita bahas yang ini sekarang. Tentang musafahah. Apa sih bahasa Arabnya? Musafahah bersalam-salaman. Jadi si Pras ini membahas tentang musafahah yang mana konteksnya pada saat itu menampilkan video guru kita. Ya, kita alumni Sukorjo ya. Alumni Sukorjo dan video itu Kiai Zaim yang bersalaman dengan lawan jenis. Dan entah itu santrinya Pak Wali santri ya. Dan ada tudung aling di sana. Iya. Pakai kain ya. Perlu digarisbawahi bahwa ini video ini murni dari kita, bukan dari suruhan sana. Ya. Bukan kita untuk juga membela kiai, tidak. Kita akan membahas seperti apa yang ia minta. Yang katanya dia kan begini, seharusnya argumen dibalas dengan argumen. Nah ini saya kira kita ini yang akan membalasnya secara argumen. Kalau dibalas secara silat kan sudah kemarin. Ya kalau silat kita kalau. Enggak, maksudnya orang lain kan dibalasnya dengan silat. Ini di videonya Pras itu sampai jadi 3/2 gitu. Udah video karena setelah melakukan video itu, mengkritik kiai itu, kemudian orang-orang yang fanatik kepada kiai, santri-santrinya merespon ya gimana sih kecintaan dengan kepada responnya yang dia bisa ya. Yang dia bisa karena untuk merespon secara argumen mungkin ada yang mampu tapi ya malas. Karena siapa dia juga gitu kan. Jadi tentang musafahah yang mana Pras ini katanya itu tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Jadi argumennya itu Nabi tidak ada. Bahkan ada hadis yang menyebutkan hadis yang sampai ditancap itu masih lebih baik daripada ditancap besi ya. Itu ditancap, lebih baik daripada tangannya menyentuh dengan tangannya perempuan. Ya katanya gitu. Jadi kita akan membahas tentang musafahah. Yang mana alumni harus lihat ini nih. Ya harus dong. harus biar lihat ini. Artinya menjawab Pras itu jangan cuma pakai silat. Ya. Jadi gimana Bung tentang musafahah sendiri dalam Islam? Oke. Kalau kita mau bahas ini juga dulu, sebelum saya membahas musafahah secara spesifik, saya ingin bilang begini, bahwa dalam Islam itu tidak kita semerta-merta langsung dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada hadis. Karena yang mengungkapkan itu adalah Allah, yang mengungkapkan itu adalah Nabi. Yang mana Nabi dan Allah itu punya al-jami' wal mani. Perkataannya itu sangat balag. Banyak makna yang gak bisa dipahami.
siapa itu Quraisy Shihab itu satu lafadz itu bisa beribu-ribu makna. Nah, Ditafsiri. nah itu kan, itu Poin pertama ya. Poin pertama itu dulu yang harus dipaham. Kemudian yang kedua, musofahah ini kan sebenarnya sudah masalah klasik. Ya, Masalah sudah, klasik klasik. yang dimunculkan lagi oleh Harry Pras karena ada momentum nih untuk naikkan AdSense-nya misalnya. Ya kan bisa jadi dari sudut pandang itu. Nah, karena ini masalah klasik, maka kita harus menukil pendapat-pendapat ulama. Kita harus terus terang kepada pendapat-pendapat ulama tentang masalah ini. Ya. Nah, musofahah ini sebenarnya kesimpulannya karena ada yang sudah menyimpulkan seperti Wahbah Zuhaili, ulama-ulama yang kontemporer, dan ulama-ulama di masa dahulu juga sudah ada yang menyimpulkan dari perdebatan itu. Nah, kalau saya sudah bilang ada perdebatan, berarti musofahah ini sebenarnya hukumnya masih debatable, khilaf bainal ulama. Oleh karena itu jangan sampai kita mengklaim bahwa pendapat kita ini paling benar adalah benar. Ya. Kalau paling benar lah masih oke gitu. Kalau adalah benar dan dia yang salah, sementara pendahulunya itu masih debatable, itu kan kurang balance, kurang. Tapi kamu itu hasil baca apa nukil, Bung? Apa lihat di YouTube gitu? Ini hasil ini. Iya. Kalau ini ya hasil pemikiran saya sebenarnya. Enggak, ketika misalnya bahwa itu adalah perdebatan, apa baca kitab atau baca internet sampean? Ya, kalau yang pertama saya baca adalah ini web Islam online yang itu perkataannya Imam Al-Qardawi. Dari saya enggak cukup dari internet itu dong. Ya. Saya harus membuka kitab-kitab ya. Buka kitab sampean? Iyalah, buka kitab lah. Enggak, soalnya setidaknya lewat Maktabah Syamilah ya, bukan langsung kitab saya enggak punya. Soalnya orang yang akan kita diskusikan ini, yang kita jadi lawan diskusi kita, itu baca terjemahan, Bu. Oh, cuman baca terjemahan dan itu dari internet ya? Iya. Jadi hadis ini doif apa tidak? Itu bukan baca kitab, Bu. Iya. Tinggal di-share di Google. Gitu, Bu. Di searching di Google ya. Iya. Tapi kamu baca kitab kan ya? Iya, jelas. Ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan cuma pertanggungjawab lewat internet. Oke. Musofa ini katanya yang ini ya, katanya di web online juga, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatu, kemudian Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi yang berapa tahun beliau meninggal? Kayaknya ada kan tahun-tahun kemarin, baru-baru ini. Baru-baru. Kontemporer. Beliau menyebutkan bahwa kesimpulan dari debatable itu seluruh ulama itu sepakat bahwa musofahah itu haram kalau. Nah, berarti ada syaratnya masih. Kalau ada syahwat. Dengan orang lain ini ya. Kalau dengan mahram ulama sepakat. Enggak apa-apa. Nah, ini. Ya. Ulama ya pertama kita bahas secara rinci lah. Jadi musofahah itu ada yang bersama sejenis ya. Ada yang dengan lawan jenis. Yang dengan sejenis kita seharusnya tak mempersoalkan itu. Ya. Tapi gimana dengan gay? Kan kayak gitu pertanyaan selanjutnya. Itu tidak sejenis. Oh, itu tidak sejenis. Itu ya? bisa digolongkan khunsa muskil. Ya. Kemudian yang kedua dengan lawan jenis. Lawan jenis ini pun perlu ditafsir juga. Jadi ada yang masih ada syahwat. Tentunya kita nggak bisa mengukur syahwat itu bisa. Sorry kawan. Ini Yusuf Qardawi, kemudian Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatu, kemudian di website online fikih yang kredibel. Ya, yang kredibel yang juga menyebutkan. Bukan bahasa Indonesia kan? Bukan bahasa Indonesia pastinya. Bahasa Arab lah. Yang menyebutkan referensinya juga. Itu beliau menyimpulkan, mereka itu menyimpulkan bahwa musafahah ini ada yang dengan satu jenis, ada yang dengan lawan jenis. Yang dengan satu jenis itu kita harusnya tak mempersoalkan lah. Ya. Tapi kan ada pertanyaan lanjutan, gimana kalau misalnya lawan satu jenis tapi masih syahwat, misalnya dengan fenomena gay dan lesbian dan misalnya gitu ya. Itu masih menjadi problem juga. Kemudian yang kedua, musafahah dengan lawan jenis itu masih ditafsir. Jadi ada yang ada indikasi syahwatnya, indikasi ya. Jadi kita nggak bisa menjustis orang itu ada syahwat atau tidak, karena syahwat domainnya di hati kan. Harusnya ada bisa dinilai gitu kan. Bisa dinilai.
Sehingga nilainya itu pakai amaroh, pakai alamat, pakai tanda. Tanda. Ini ada Musofa di dalam kamar. Ya, gitu Ngapain kan. gitu kan. Itu kan ada tanda lah untuk mengarahkan itu syahwat atau tidak. Nah kalau ada tanda, ada indikator yang menunjukkan bahwa musafahah salaman itu antara lawan jenis adanya syahwat, maka hukumnya disepakati oleh ulama itu haram. Kalau ada indikasi amaro bahwa itu syahwat, itu haram. Itu haram, sepakat ulama. Ya, Ijma'. berduaan gitu misalnya. Itafaq ulama. Oke. Kemudian gimana kalau kholat anis syahwati? Nah, itu bahasanya. Atau kholat an kulli ma'ani syahwati. Apa itu bahasanya kholat? sepi. Sepi. Jadi musafahah ya. itu tidak ada tanda, tidak ada indikator bahwa itu apa namanya? Akan menimbulkan akan syahwat. menimbulkan syahwat. Maka inilah yang sebenarnya mahallun niza, konteks yang masih diperdebatkan, diperselisihkan oleh ulama. Tapi kalau kita hanya melihat pada fikih-fikih yang 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki, itu memang ada tafsilannya itu tidak sampai ke sana. Tafsilannya itu hanya yang diperdapatkan itu hanya persoalan ajus. Nenek. Oh, nenek. Gimana nih kalau ada nenek atau sebaliknya sebenarnya kakek bersalaman dengan lawan jenis yang itu muda. Gitu. Di kitab klasik kayak gitu. Di kitab klasik yang 4 madhab. Ya, Kita 4 madhab. tidak bahas keluar madhab ya. Yang 4 madhab itu sebenarnya mahalun nizanya hanya di sana. Sebenarnya hanya ajus. Jadi ada yang memperbolehkan, ada yang tidak tetap tidak memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan dengan hail, ada yang memperbolehkan tanpa hail juga ada, gitu ya. Tapi ingat itu konteksnya hanya nenek-nenek. Yang kayak gini nih yang dikritik sebenarnya sama madhab, bukan madhab, sama Yusuf Al-Qaradawi. Dikritik nih, bukan dikritik sih. Logika ini dilanjutkan oleh Imam Al-Qaradawi. Dilanjutkan karena logikanya ini masih belum selesai. Kalau yang mengatakan itu haram, ya. Kalau itu yang mengatakan haram musafahah secara mutlak, mau itu nenek atau tidak, mau itu nenek atau tidak, mau itu pakai hail atau tidak, mau ada penghalang atau tidak, yang mengatakan haram, itu haramnya karena apa? Ternyata ketika diteliti oleh Yusuf Al-Qaradawi, haramnya itu bukan karena semata-mata masunnya, bukan semata-mata memegangnya, tapi karena ada amaroh bisyahwat. Sehingga karena ada amaroh bisyahwat, ada celah itu nih, ada ulama yang memperbolehkan, sekalipun ulama yang mengharamkan tak melihat amaroh itu. Sudut pandangnya beda berarti kan. Sudut pandangnya beda. Sehingga kalau kita kembali ke usul fikih, ya. Nah, makanya ini juga saya ingin mengingatkan sama Heri Pras bahwa persoalan Islam ini tidak segampang tidak sesimpel itu menukil dari Al-Qur'an, menukil dari perkataan Nabi langsung. No, masih ada interpretasi dari ulama itu banyak. Ya, padahal di dalam hadis jarang kan menyebutkan wayahrumu dan haram. Enggak, pasti gitu. Larangan. Padahal di dalam usul fikih larangan itu bisa 2 kan. Bisa larangan tegas yang melahirkan haram, larangan yang tidak tegas melahirkan makruh. Iya gitu. Ya kan enggak tahu usul fikih, Bung. Ya, ya oke. Enggak, saya cuma mau bilang sama Heri Pras ini bahwa kita ini S1, S2-nya fikih dan usul fikih. Gitu. Bukan mau bilang bahwa kamu lebih di bawah kita, enggak bukan bilang begitu. Bukan pelatih silat gitu ya. Kita hanya bukan pelatih silat gitu aja. Ya, oke. Terus. Karena Imam Yusuf Al-Qaradawi tadi ya melanjutkan dari logika ulama yang mengharamkan dan yang tidak mengharamkan. Ditelisik sama Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau melihat bahwa hukum-hukum yang seperti ini harus dilihat bahwa apakah ini hukumnya itu sebagai tujuan atau hanya wasail. Sebab dan akibat ya. Sebab sama akibat. Ini hukum asalnya atau ini hukum far'unnya, ini cabang sebenarnya, bukan asalnya. Bung, jangan terlalu pakai bahasa itu, Pras tidak ngerti. Pras tidak ngerti. Iya, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Jadi makosid itu adalah tujuan dari syariat, wasailnya adalah perantara. Jadi dalam hukum Islam teman-teman mau pras atau tidak, tetap kita anggap teman. Ya, oke. Dalam hukum Islam itu cara berpikir dalam Islam itu harus
bisa membedakan yang pertama, ini qat'i persoalan yang pasti yang tidak sudah bisa ditawar, tidak bisa ditawar kayak sholat itu wajib, atau ini persoalan yang masih sifatnya Doni. Ya. Ini dugaan saja sebenarnya. Dugaan kuat ya, dugaan. Itu kuat. Pras itu di kitab Pras. Itu di kitab, bukan di internet. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah itu tahu qat'i pun atau setelah itu tahu itu doni pun, kita harus bisa membedakan itu apa persoalan makosid ataukah persoalan wasail. Itu apakah persoalan tujuan ataukah itu persoalan dari hanya perantara saja. Ya. Kayak misalnya haramnya zina, iya kan? Ya. Haramnya zina itu makosid tujuan ataukah wasail ataukah hanya sebagai perantara untuk mencapai hukum yang lain. Ya. Oh ternyata zina itu dipahami oleh ulama sebagai makosid. Cuman Allah menyebutkan dalilnya itu dengan wasail wala taqrabu. Iya kan? Ya, jangan dekati. Bukan langsung zina itu haram. Enggak gitu Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, enggak gitu. Tapi jangan dekati. Nah, kemudian setelah tahu itu makosid apakah wasail, kita harus pilih juga apakah itu wasail atau wasailul wasail. Jadi ada tujuan di dalam logika Islam nih, ada tujuan, ada perantara, ada perantaranya perantara. Jadi masih jauh, ya kan? Oke, misalnya kalau di yang muda ini, sholat itu makosid, wudhu itu wasail, air itu wasailul wasail. Ya paham. Karena sholat itu wajib, maka wudhu wajib sehingga air itu wajib. Gitu loh. Dalam persoalan musafahah ini ujung-ujungnya sebenarnya ke zina, sama dengan aurat sebenarnya. Kalau Pras buka kitab ya, kalau Pras bisa baca Arab yang tanpa ada harakatnya itu. Ini Pras, ini contohnya. Ini contohnya. Oke, kalau nggak kagum ya biar. Ya sebenarnya persoalan menutup aurat kita ekstrim saja, kita harus ekstrim sebenarnya. Kita harus jujur secara ilmiah. Persoalan aurat saja, menutup aurat itu sebenarnya persoalan wasail. Ya. Itu dari itu. Ya. Sadud dari itu. Makanya kayak misalnya istrinya Gus Dur kan kerudung ya. Kayak gitu-gitu atau aja. Najwa Shihab. Yang tidak berkerudung sekalian kan itu. Habis itu kita harus juga paham dalam logika Islam itu apakah persoalan yang hanya spesifik di Arab ataukah umum. Kontekstual ya. Kontekstual. Ini kan sangat kompleks banget lah. Makanya kita sampai kuliah 6 tahun kan. 6 tahun. Hanya untuk belajar itu. Hanya untuk belajar itu. Ya. Kemudian, sama kayak Pras kan juga ahli, Bung. Ahli silat. Iya. Bertahun-tahun ya belajar. Bertahun-tahun kalau belajar silat ya. Iya. Sampai sekarang pun kita masih belajar. Ya. Jadi kalau mau kritis, Pras juga mau mengaspirasikan pendapatnya di kolom komentar. Ya, di kolom komentar. Atau mengajak debat kita lah. Bisa. Tapi apa sih? Siapa dia? Oh ya ini juga konteksnya bagiku sebelum lebih lanjut itu. Kita punya grup di instansi kita itu orang-orang yang bagi alumni dari instansi kita. Alim lah. Kita sebut saja lah Mahat Ali karena Mahat kita Ali, sudah Mahat Ali. Yang katanya kemarin disusupi oleh Pras juga webinar di Mahat Ali. Dia hanya keluar-keluar kemudian dikasih speak up tidak mau. Nggak tahu itu, mungkin antek-anteknya. Oh gitu ya. Nggak tahu. Yang pasti kita punya orang-orang hebat tentang fikih, usul fikih lah. Tapi kok aku ngelihat padahal ini Kiai ini yang disentil, kok nggak komen gitu. Kok nggak komen ya? Bukan nggak. Aku akhirnya mikir kayak gini, ini kayaknya persoalan yang tidak penting. Gitu. Kita ini membuat gara-gara butuh konten aja. Iya benar. Kan hanya kita aja kan. Di kalangan instansi kita. Terus Bung, gimana Bung? Sudah, setelah itu bahwa harus dipaham bahwa logika Islam menetapkan itsbatul hukmi fil Islam, menetapkan hukum dalam Islam itu sangat kompleks. Sehingga Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat misalnya mengatakan begini. Kalau nggak tahu Imam Asy-Syatibi lagi ya tahu pasti, kan gampang dicari. Gampang dicari ya di internet. Iya. Mengatakan bahwa al-Islam baina tsabat wal muruna. Bahwa Islam itu berada di antara saklek dan longgar. Lentur. Ya. Jadi tidak bisa Pras itu bisa mengatakan tidak pernah diajarkan Nabi sehingga haram. Ya ini tidak pernah ada di masa Nabi sehingga ini haram. Kalau kayak gitu kan logikanya
tinggal dibalik, ya sama videomu udah ada di masa Nabi. Juga gak bisa difatwakan kalau gitu. Kan kalau logika kayak gitu muter-muter terus. Ya. Ya gitu. Nah kembali ke dalam persoalan musafahah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan ketika logikanya yang dari yang mengharamkan dan yang membolehkan itu dilanjutkan, maka timbul pertanyaan ini. Yang pertama, kalau masih ada celah diperbolehkan untuk Musafahah. Berarti kan apa ilatnya musafahah ini diharamkan? Oh ternyata ketika ditelisik amnul fitnah, atau adanya fitnah atau tidak. Sehingga Yusuf Al-Qaradawi memahami dari hadis-hadis yang banyak, tidak hanya 2 hadis yang disebutkan oleh Pras itu. Hadis budak, Nabi dipegang budak yang itu kemudian didhaifkan, kemudian hadis Bai'atur Ridwan atau Bai'atun Nisa, Amal Fathi, diterjemah saja ya. Bayatnya seorang perempuan gitu ya, kalangan perempuan ketika Yaumul Fathi di hari Fathu Makkah dan semisalnya. Banyak hadis sebenarnya disimpulkan oleh Yusuf Al-Qaradawi bahwa kita tidak bisa pungkiri di kalangan ulama itu terjadi debatable. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa itu terjadi debatable. Dan intisari dari debatable itu adalah sebenarnya ulama nih sama-sama sepakat nih. Kalau mau dilanjutkan logikanya. Sebenarnya sama-sama sepakat kalau mereka dalam titik temu yang sama. Nah, ulama yang mengharamkan dan ulama yang tidak mengharamkan atau ada celah membolehkan itu tidak dalam titik yang sama. Ulama yang mengharamkan dari segi dalil, lihat dalilnya tok. Ulama yang memperbolehkan konteksnya, amnul fitnah atau tidak, aman dari fitnah atau tidak. Nah, seandainya mereka dipertemukan dalam titik yang sama, itu pasti diperbolehkan. Ini bahasa saya yang mudah ya. Sebenarnya bahasanya tidak begini sulit. Yusuf Al-Qaradawi membahasakan ini. Oke. Sehingga Yusuf Al-Qaradawi memfatwakan, sekalipun kita katakan hadis-hadis yang Nabi itu mengatakan fi'lun Nabi itu diceritakan pernah musafahah atau pernah bersentuhan lah, bukan musafahah, pernah bersentuhan dengan lawan jenis, itu tidak lam yathbut anin Nabi, tidak tetap dari Nabi, tapi Yusuf Al-Qaradawi tetap memperhitungkan itu sebagai pendapatnya. Karena Yusuf Al-Qaradawi menjalankan prinsip usul fikih tadi, bahwa ini persoalan wasail, bukan persoalan makosid. Sehingga kalau dalam persoalan wasail lebih luas nih, tidak seperti makosid. Lebih luas cara fikirnya. Begitu. Sehingga kalau dipertemukan dalam titik yang sama, saya kembalikan lagi. Kalau ditanya nih ulama yang mengharapkan, kalau misalnya tidak ketika satu jenis lah yang kamu memperbolehkan, ketika satu jenis tapi masih ada syahwat, gimana hukumnya menurut kamu? Katanya Yusuf Al-Qaradawi, ya tetap haram pastinya. Gitu kan, itu buktinya bahwa itu bukan qat'i. Gitu. Benar-benar. Bukan karena menyentuhnya, tapi karena fitnahnya atau tidak. Yang memperbolehkan juga ditanya, gimana kalau misalnya dengan nenek tapi ada syahwat? Ya haram. Oh berarti kalau kayak gitu kan karena syahwatnya, bukan karena musafahahnya, menyentuhnya atau tidak. Oke gitu Bung. Jadi kalau itu Bung, tentang karena di Heri Pras itu terakhir menyebutkan di videonya tentang tentang hadis isbat nisa itu Bung. Gimana itu penjelasannya itu Bung? Bai'atun Nisa diceritakan bahwa itu tidak pernah menyentuh gitu Nabi. Bahkan ada perkataan dari Siti Aisyah bahwa Nabi tidak pernah menyentuh. Iya. Gitu gimana itu Bung? Jadi hadisnya Sayyidah Aisyah, karena saya juga tidak hafal ya, saya cuma baca juga dari Yusuf Al-Qaradawi, itu juga termasuk salah satu dalil yang dijadikan argumen oleh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi sebenarnya ada 2 hadis nih yang bertentangan di sini. Ada hadisnya Sayyidah Aisyah, ada hadisnya Ummu. Ya Allah lupa saya hadisnya siapa satunya ya. Nanti saya tampilkan lah di videonya ini. Oh ya. Sayyidah Aisyah memang mengatakan bahwa tangannya Nabi itu tak pernah menyentuh, demi Allah, bahkan dia pakai lafaz wallahi. Wallahi, tangannya Nabi ini tak pernah menyentuh kepada tangannya seorang perempuan ketika Bai'atun Nisa. Itu. Kemudian di Ummu namanya ya, lupa saya juga.
Ya oke, nanti saya tampilkan. Itu mengatakan, katanya siapa Nabi enggak? Nabi itu juga ada megangnya. Tapi Nabi itu menjulurkan tangan dari luar. Dari luar rumah. Sementara perempuan-perempuan yang lagi baiat itu di dalam rumah. Jadi min waroi hijabin. Min waroi hijabin. Demi meminimalisir fitnah mungkin. Ya. Bahkan dalam satu riwayat, dan riwayat ini sangat sahih. Nabi mengutus Umar. Arsala Umar bin Khattab untuk membaiat itu. Untuk bersentuhan itu. Kalau mau dikatakan secara kasar lah. Untuk bersentuhan itu. Jadi Nabi tidak mau yang bersentuhan. Biar yang bersentuhan adalah Umar. Karena sosok Nabi sebagai orang yang harus bebas dari dosa kan. Kalau secara usul fikih, kalau kita mau pakai ini. Walaupun Pras bilangnya kan agama itu tidak boleh pakai akal. Ya kalau nggak pakai akal kamu nggak akan bisa paham lafaz alhamdulillahirabbil alamin itu. Itu kan aneh. Aneh. Ya, sehingga dipahami bahwa ini termasuk hadis takririnya Nabi. Nabi pun tidak mau, ya kan? Nabi tidak mau, tapi kok Nabi nyuruh orang? Ya. Di dalam kaidah fikih bisa disebutkan bahwa al-amir orang yang menyuruh itu juga bisa disebut sama seperti orang yang melakukan al-fa'il gitu ya, orang yang melakukan. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, oleh Yusuf Al-Qaradawi, dua pertentangan hadis ini diarahkan jangan-jangan. Yang pertama ini, jangan-jangan yang disebutkan Sayyidah Aisyah itu adalah ketika kloter pertama. Karena bisa banyak sekali banyak. Tidak cuma satu kali, tidak cuma satu kali. Karena banyak ya. Karena banyak. Enggak cuma satu kali. Jadi hanya kloter pertama Nabi tak menyentuh, kemudian atau hadis yang kedua yang mengatakan menyentuh itu diarahkan ke kloter yang kedua atau ketiga atau sebanyak dan itu tidak pernah ada yang melafatkan menjelaskan itu secara spesifik, gak ada. Itu sifatnya umum perbuatan Nabi itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita taslim, kita terima bahwa Nabi itu tidak pernah menyentuh. Tapi kalau kita pikir tidak menyentuhnya Nabi itu apakah diarahkan kepada haram atau makruh atau tidak? Karena Nabi pernah satu kondisi disuguhkan makanan aklud dobbi, makan biawak dalam satu terjemahan ya. Itu Nabi tidak mau, tapi itu diarahkan kepada makruh sama ulama. Bukan diarahkan kepada haram. Bahkan ada yang mengatakan itu udah sampai makruh itu. Itu mubah itu. Makruh itu harus ada yang Nabi menjaga kewibawaannya lah ya. Nabi lagi menjaga kewibawaannya. Sama juga Harry Pras sebenarnya menyebutkan hadis yang doif, tapi untuk afdoliyatul amal menurut Imam Nawawi bisa dipakai itu. Ini kan afdoliyatul amal, bukan dijadikan hujah gitu. Ya saya tidak akan menjadikan ini sebagai hujah, tapi sebagai afdoliyatul amal. Hadis yang Nabi diseret oleh budak perempuan untuk mengikuti apa kemauannya dia, sampai Nabi ya dalam satu konteks katanya diceritakan Nabi itu lagi kerja sama para sahabat, kemudian tiba-tiba ditarik sehingga Nabi tak mungkin nih tak mau kalau kayak gitu nanti Nabi banyak musuhnya kayak gitu. Kok gak berakhlak sekali Nabi, padahal cuma persoalan ini kayak gitu. Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya dari paparan itu, wahai Harry Pras, musafah itu memang hal yang kita harus akui itu ada yang tidak memperbolehkan. Harus kita akui. Tapi ingatlah juga harus mengakui itu ada yang memperbolehkan gitu loh. Tapi dari sudut pandang ini, aku ingin membaca dari sudut pandang bahwa sebenarnya Harry Pras ini orang yang pintar. Pintar apa? Bukan pintar agama. Dia pintar berjualan. Pintar berjualan. Termasuk menjual diri. dengan misalnya contoh dengan membahas orang-orang yang masyhur di dalamnya. Iya benar-benar. Itu secara AdSense itu akan mudah untuk tertarik. Karena lihat argumen Harry Pras. Aku dari tadi mencontoh Harry Pras. Sebenarnya dari tadi aku mencontoh Harry Pras. Iya. Iya benar-benar. Bagaimana menari emosi agar tetap menonton dan ini jadi menarik gitu loh. Harry Pras melakukan itu. Iya. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu penting bagi Harry Pras. Yang penting itu uangnya. Terserah saya mau disuruh klarifikasi minta apa atau tidak. Apalagi misalnya tentang kondisi misalnya kayak Zaim dengan ribuan alumni. Sampai sekarang santrinya 24.000. Santrinya aja. Alumninya mungkin ratusan ribu. Dan ketika nyentil kiainya, orang-orang ini akan rame nih di bawah. Iya. Rame itu memang negatif
dapat penyerangan tapi dengan aksen, Bu. Iya cuy. Itu uang itu bagi Heri Pras. Kemudian setelah misalnya datengin oleh Iksas namanya ya. Iya, Iksas. Iksas kelompok-kelompok kita. Jakarta, Iksas Jakarta. Ya, Iksas Jakarta. Sampai ditoel-toel. Akhirnya tambah mendapatkan rasa iba lah Heri Pras Orang-orang ini. lain, Orang-orang lain. Lihat saya ditoel-toel. Gak pakai argumentasi. Iya. Menempatkan diri sebagai korban itu akan memperoleh iba dari orang Iya. lain. Kayak gitu. Pinternya Pras di sana. Bukan pinter agama sekali lagi itu ya. Dan bagiku, sudut pandangku, kita memang tidak akan menemukan titik temu yang sama. Misalnya ada orang Heri Pras ngajak diskusi, tidak mungkin selesai diskusi. Karena memang sudut pandangnya sudah beda gitu. Di dalam logika ta'arud, untuk adanya munadoro, adanya saling perdebatan. berargumen, itu harus ada titik temu yang sama. Iya. Ini cuma persoalannya sama tapi jalurnya beda. Jalurnya beda. Ya tidak bisa, tidak akan nemu. Bahkan di dalam bayanganku kalau Heri Pras akan membuat video kita mungkin akan dikritik dengan argumen kayak gini. Masa kamu akan mendengar argumen yang orang membacakan agama dengan merokok? Oh, bisa kayak gitu. Bisa ya. kayak gitu. Jadi argumen Heri Pras itu bukan argumen logika, Bung. Iya. Mentalitas yang ditarik. Ya mungkin dia S1-nya gitu guys. Persilatan. Itu gayanya Heri Pras. Iya, Herinya. Gayanya Heri Pras. Jadi oke lah. Jadi bagiku karena juga sama-sama Islam, kita harusnya tidak saling menyalahkan. Tidak saling menyalahkan. Kalau memang murni ingin mengkritik, nggak usah pakai video lah misalnya. Toh kiai yang adanya video kiai itu bukan kiai yang nyuruh. Aku pasti yakin itu. Aku pasti yakin itu adalah orang-orang yang kagum kepada kiai. Tawaduknya kiai yang mau bersalaman. Gara-gara itu kiai tidak mungkin sibuk dengan video. Iya. Nggak kayak kita. Juga pada waktu itu ini untuk membenarkannya, saya juga saya pasti konsisten setiap lebaran itu ke kiai untuk musafahah, untuk salaman lah. Untuk salaman. Jadi kiai itu pasti didatangi oleh tamu laki-laki sama tamu perempuan. Nah tamu perempuannya itu pingin salaman sama kiai. Dikasih sama kiai, cuman jangan di video, takut ada fitnah. Mungkin ya, itu salah satu oknum video yang wajar lah. Dan itu wajar sih bagiku. Bagiku wajar. Dan sorry ya, saya ini memang ingin menyalahkan Pras. Ya. Karena cara berpikir Islamnya enggak begitu. Itu bukan konteks Islam, Bung. Oh bukan. Ini konteks Action. Itu harus. Jadi kawan-kawan kayu, kawan-kawan alumni, ingatlah ini bukan persoalan mengkritik kiai, ini persoalan mendapatkan uang. Iya. Ya. Jadi nggak apa-apa sih buat video, tapi caranya harus yang baik. Kalau lu mau lu nggak usah. Kalau kamu Pras mau buat video tentang argumentasi, seharusnya tidak usah make mengatasnamakan contoh kiai besar. Ya. Atau enggak apa-apa sih pakai contoh kiai besar, tapi cara kritiknya itu yang halus lah. bukan yang halus, karena kritik yang halus katanya munafik. Oke. Jangan mencaci. Karena banyak video-videonya Heri Pras yang mencaci itu guys. Ini seandainya ada Sayyidina Umar hidup di masih dan hidup itu akan memang dipotong. cacian itu kan memang secara mentalitas sangat dikagumari, makanya banyak yang nonton, Bung. Mengatasnamakan dakwah yang mana itu? Ya memang beda aliran lah. Beda tapi aliran. yang pasti Heri Pras itu masih Islam. Muslim ya, Asyhadu an la Muslim. ilaha illallah. Banyak yang kafir lah. Coki kritik. Gak tahu ya, kenapa kok dia lebih bersemangat mengkritik yang ini. Ya, dan itu dipublish kan Ya. masalahnya. Akhirnya ditonton oleh orang-orang yang kalangan non-muslim. Ya itu logikanya tadi. Gara-gara AdSense. Itu kan kita juga membuat ini gara-gara itu. Iya. Benar. Gak penting ini. Mungkin cukup ya Bung ya. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Heri Pras semoga menonton video ini. Iya, dan harusnya menonton sih dan harusnya tanggapi kalau kamu memang argumentator. Silat Bung, pesilat. Iya, kalau silat saya Udahlah. gak bisa. Udahlah. Baiklah dia. Jadi pesilat yang baik. Jangan mengkafir-kafirkan orang lah. Jangan memfasih-fasihkan orang, itu yang penting. Oke Kak, selamat kayu. Salam kayu. Salam kayu.